Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai ya ini? Bisa. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Diono, saya potong dulu. Ini tolong audiennya yang kompak. Kalau audiennya belum kompak, nanti tidak bagus mengikutinya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang sebagai audien tolong diikuti betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang presentasi. Gitu nggih? Pak Diono menyampaikan, silahkan sesuai dengan yang ada di RPP saja ya. Iya Pak. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf saya potong tadi. Ulang lagi Pak, biar nanti yang teman-teman semarak untuk menyambutnya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat siang anak-anak yang kami cintai. Selamat siang. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, Alhamdulillah. Sehat, Pak. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa mendapat limpahan rahmat, limpahan kesehatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu, marilah pembelajaran pada siang hari ini kita awali dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai langkah kita. Berdoa dimulai. Warzuqni fahma. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa ini senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya marilah seperti biasa yang kita lakukan adalah bertadarus Al-Qur'an. Marilah pada kesempatan siang hari ini bersama-sama kita bertadarus Al-Qur'an. Silakan anak-anak dibuka Al-Qur'annya surat Ali Imran ayat 102 nanti sampai 104. Atau mungkin anak-anak yang membawa HP boleh memakai HP. Mungkin sudah siap semuanya? Pak. Surat apa ya, Pak? Surat
Imran ayat 102 sampai 104. Sampun udah ketemu anak-anakku? Ampun, Pak. Ya, marilah kita bertadarus bersama dengan Pak Guru awali terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون
بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق صدق الله الله العظيم. Alhamdulillah, tadarus pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan dengan kita senantiasa anak-anak untuk bertadarus akan lebih paham, akan lebih mengetahui bahwasanya tadarus kadangkala hanya sekedar membaca. Tetapi sebetulnya tadarus itu adalah merupakan suatu kajian sebetulnya. Makanya seperti ini adalah hanya sekedar tilawah. Sehingga kita sebagai umat Islam kadangkala kurang berpikir bahwa membaca Al-Quran itu penting. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah untuk kesempatan hari ini akan saya cek dulu presensi dari anak-anak sekalian. Adakah anak-anak yang tidak berangkat pada kesempatan hari ini? Berangkat, Berangkat semua, Pak. berangkat. Alhamdulillah. Mas Habib ini ada berangkat enggak? Hadir Bapak. Mas Husnul? Ada. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi tingkah laku kita dan senantiasa memberikan rahmatnya. Amin. Materi pada kesempatan sebelumnya adalah masalah khutbah Jumat. Sehingga anak-anak mestinya sudah membaca, mempelajari apa itu khutbah Jumat. Dan akan kita lanjutkan pada pelajaran siang hari ini adalah masalah dakwah. Sehingga ada sambung menyambung dalam arti khutbah, tablik maupun dakwah adalah satu lingkungan yang mungkin hanya beda forumnya. Tadi pada kesempatan siang hari ini yang akan kita kaji adalah masalah ketentuan khutbah atau dakwah dan tablik. Kemudian juga akan menampilkan sikap tanggung jawab dan kebersamaan terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah menganalisis ketentuan khutbah, pengertian, pengelompokan khutbah, dan dakwah yang ada. Untuk itu, kami persilahkan anak-anak senantiasa kita sebagai umat Islam kadangkala paham dengan apa yang namanya dakwah, paham dengan apa yang namanya khutbah. Tetapi kadangkala umat Islam, kita sebagai umat Islam belum mampu menerapkan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah seperti itu. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk sedikit lebih mengetahui
sebetulnya apa itu dakwah. Perbedaannya apa dengan khutbah, misalkan khutbah Jumat. Sehingga mestinya kita setelah nanti belajar, mempelajari hal-hal seperti ini, kalian akan lebih mampu, akan lebih memahami dan mengerti. Sehingga pada akhirnya nanti akan bisa menerapkan kegiatan-kegiatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kami persilahkan anak-anak membuat kelompok. Sehingga kalau anak-anak berjumlah 12 orang, maka dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti tiap-tiap kelompok akan kami beri tugas untuk memahami atau mendalami apa itu khutbah Jumat, apa itu dakwah, dan apa itu tabligh. Sehingga pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kalau kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk belajar, kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Sebagaimana Allah telah mengatakan, telah berfirman di dalam Quran, bahwasanya seperti apa yang telah kita baca di dalam tadarus tadi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara segolongan umat yang mestinya senantiasa untuk mengajak, menyeru kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, untuk mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang akan muflihun, orang-orang yang beruntung. Sehingga anak-anak mestinya apa yang kalau kita kaji, kita pelajari, kita baca Al-Quran. Kadangkala kita itu baca 1 juz, 2 juz, tetapi tidak pernah tahu isinya apa kadangkala. Ya, inilah makanya bagaimana kita itu belajar yang akhirnya akan menemukan, akan mendapatkan ilmu yang nantinya akan bermanfaat bagi kita. Untuk itu, pada kesempatan siang hari ini, kami beri kesempatan anak-anak untuk membagi 3 kelompok tadi, untuk mengkaji, mempelajari apa yang disebut dengan dakwah, apa yang disebut dengan khutbah, maupun apa yang disebut dengan tabligh. Kami persilakan anak-anak untuk membuat kelompok masing-masing, ya. Misalkan 10 orang ya berarti 3, 3, 4. Kalau 11 orang ya 3, 4, 4. Kalau 12 berarti 4, 4, 4. Waktu selanjutnya kami persilahkan anak-anak untuk berdiskusi, membicarakan apa itu yang dimaksud dakwah, khutbah, ataupun tabligh. Oke, Pak. Iya, Pak. Siapa? Siap, Pak. Kelompok saya siapa saja ya, Pak? Saya, Pak. Mungkin Mas Hafid yang pertama, yang kedua nanti Mas Husnul, dan yang ketiga Ananda Eni. Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Ya, mari diskusi, Bapak. Oh. Oke, Pak. Orang tahu-tahu atau diskusi bae. Ngarang ya Pak Dion.
Sudah selesai, Pak. Pak Hafid sudah presentasi dulu. Alhamdulillah ya. Masing-masing kelompok kami persilahkan untuk mengungkapkan ya hasil dari diskusi yang telah Anda lakukan pada kesempatan siang hari ini. Bagaimana pendapat atau apa yang dimaksud dengan ketiga hal tersebut? Ya, yaitu khutbah, itu dakwah, dan itu tabligh. Maka kepada kesempatan yang pertama kami persilahkan Mas Husnul untuk menyampaikan. Apa Pak yang disampaikan Pak? Pengertian dakwahnya ya Pak? Ya, Ya silakan. tadi kebetulan saya diskusi tentang pengertian dakwah. Dakwah menurut arti, menurut bahasa itu ajakan Pak. Kemudian menurut istilah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, akhlak dan syariat Islam secara sadar dan terencana, Pak. Itu Pak yang hasil diskusinya tadi. Terima kasih. Terima kasih Kak. Dikasih aplaus untuk Mas Hafid, Mas Husnul. Alhamdulillah sudah mengungkapkan masalah dakwah kepada kita sekalian. Untuk selanjutnya kelompok yang kedua, kami minta Mas Hafid menerangkan apa itu khutbah. Ya. Oke, sudah Bapak ya. Baik, mewakili kelompok 2, yaitu pengertian khutbah. Setelah kami diskusikan dengan teman-teman semuanya, bahwa pengertian khutbah itu jika berasal dari kata mukhotobah berarti pembicaraan. Tapi jika berasal dari kata al-khutbu berarti perkara besar yang diperbincangkan. Kemudian kalau ditinjau dari istilahnya, khutbah itu menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Atau yang kedua adalah kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khotib. Mungkin itu pemaparan dari kelompok kami, kelompok 2 tentang khutbah. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Mas Hafid. Tepuk tangan untuk Mas Hafid. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baiklah, hasil kelompok yang ketiga. Kami mohon masalah yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan tabligh. Kami persilakan kelompok ketiga. Diwakili Mas Suryono, Pak. Ya, silakan Mas Suryono untuk menyampaikan apa hasil diskusi tentang tabligh. Ya. Saya dari kelompok 3, Pak. Tabligh itu artinya menyampaikan. Nah, menyampaikannya tentang ilmu agama, Pak. Itu aja, Pak, yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3. Itu saja. Iya, Pak. Terima kasih kepada Mas Suryono. Mudah-mudahan dari ketiga-tiganya Mas tadi, ya, baik dari Mas Hafid, Mas Husnul maupun Mas Suryono, anak-anak akan mampu mencerna, akan mampu mengambil hikmah atau ilmu atau kesimpulan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pokoknya, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, bahwasanya dakwah, khutbah, dan tabligh itu adalah salah satu jalan, satu kesatuan yang memiliki tujuan.
adalah untuk mengajak orang lain untuk berbuat yang baik. Sebagaimana kalau kita perhatikan tadi di dalam tadarus Al-Quran surat Ali Imran 104, ya, bahwasanya umat Islam memang memiliki kewajiban. Jadi yang namanya dakwah, khutbah maupun tabligh itu adalah kewajiban. Sehingga umat Islam jangan merasa tidak mampu atau tidak bisa. Karena itu kewajiban. Yang namanya wajib itu harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, marilah dengan adanya pengertian-pengertian ini, sehingga pada akhirnya kita akan mampu sebetulnya. Kalau kita mampu mengetahui, mengerti tentang hal-hal seperti ini, baik itu khutbah, dakwah maupun tabligh, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kadangkala kita sebagai misalkan sebagai seorang pemuka di kampung atau orang yang ditokohkan, ini kadangkala memang mesti tahu diri bagaimana menjadi figur seorang umat Islam yang katakanlah istiqomah, katakanlah taat dan patuh kepada Allah. Anak-anakku yang berbahagia, kemudian salah satu, kalau kita seringkali memperhatikan bahwasanya pembelajaran itu adalah sebuah perubahan, di mana seorang anak yang belajar, yang kemarin tidak paham, tidak tahu, tidak mengerti, bagaimana sekarang setelah belajar harus memiliki perubahan yang jelas. Sehingga pemahaman inilah yang kita inginkan, kita dapatkan, sehingga akan bisa merubah diri kita untuk berbuat yang lebih baik daripada yang kemarin. Anak-anakku yang berbahagia, rahimakumullah, ini di dalam layar saya tampilkan ya, bahwa menebarkan Islam secara santun dan damai melalui dakwah, khutbah maupun tabligh, ini hal yang kayaknya istilahnya kadangkala kita itu sebagai umat Islam istilahnya seperti dilema, dalam arti di masyarakat menjadi tokoh masyarakat, tapi kadangkala kalau ditunjuk, disuruh, diminta untuk memimpin suatu kegiatan keagamaan, kadangkala kita merasa minder atau malu. Makanya dengan belajar seperti ini, anak-anak akhirnya nanti setelah dewasa akan memahami bagaimana kondisi, situasi, keadaan kita sebagai seorang pelajar, seorang siswa, seorang peserta didik yang mestinya akan mampu merubah dengan belajar seperti ini. Kemudian akan kami tampilkan, nah ini contoh-contoh bahwa umat Islam diberikan kesempatan. Contoh gambar 41 misalkan, umat Islam diberikan kesempatan anak muda untuk berkecimpung di bidang dakwah. Hal ini kadangkala memang susah kalau kita hidup di masyarakat. Kadangkala anak muda itu kalau diminta, dimohon menjadi seorang pemimpin, seorang yang menjadi imam di dalam kita mengerjakan sholat jamaah, kadang-kadang susah. Nah, ini bagaimana kita sebagai seorang guru kadang-kadang harus jeli, harus juweh, dan harus senantiasa bisa guyub rukun dengan
anak-anak muda, sehingga mereka belajar secara otomatis, belajar secara katakanlah setiap hari bertemu dan melakukan kegiatan yang sama, mereka akan mendapatkan ilmu yang kita terapkan, kita berikan contoh-contoh itu. Gambar 42, seorang laki-laki dan seorang perempuan berhak semuanya melakukan dakwah. Makanya kadang-kala yang namanya dakwah tidak harus di atas mimbar, tetapi yang namanya dakwah berbagai macam cara. Oh, bisa umat Islam itu cara berpakaiannya seperti apa? Itu merupakan dakwah. Itu merupakan ajakan seruan. Karena memang belum tentu umat Islam kadangkala, salah satu contoh, umat Islam itu kadangkala memakai kerudung aja. Ini sangat-sangat berat. Sehingga mereka kadangkala belum paham atau belum tahu bahwa yang namanya berkerudung itu hukumnya wajib. Allah mengatakan di dalam Quran, "Quli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina." Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa umat Islam wajib menggunakan jilbab atau kerudung. Tetapi bagaimana kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kadang keluarga kita, ponakan kita, orang lain memakai kerudung atau jilbab itu hanya waktu-waktu tertentu. Sehingga apa? Sebetulnya ini adalah sebuah dakwah bagi mereka. Mereka kalau di mana-mana mampu senantiasa melaksanakan kewajiban Allah. Ini yang namanya dakwah. Sehingga dengan cara berpakaian yang baik, berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam, ini merupakan sebuah dakwah. Kemudian gambar yang ketiga adalah contoh dakwah bilhal. Artinya praktek secara langsung. Ya, istilahnya di lingkungan di masyarakat setempat. Inilah yang gambar yang keempat adalah tablik akbar. Ini jarang ya, artinya memang orang-orang tertentu atau organisasi-organisasi yang besar yang biasanya melakukan tablik akbar karena memang membutuhkan dana, membutuhkan waktu, membutuhkan seorang dakwah atau ulama yang besar. Sehingga anak-anak marilah belajar dari ini. Anak-anak mestinya akan mampu memahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih semuanya. Untuk yang terakhir kami berikan anak-anak ini di dalam penilaian terakhir. Ini beberapa soal yang ada di sini, sekitar ada 5 atau sampai 7. Silahkan untuk dibaca dan dijawab dengan sebaik-baiknya. Selesai, Pak. Yang lainnya? Sudah, Pak. Insyaallah. Saya Pak, sudah. Nilainya berapa, Pak? Sudah niki ampun. Udah, Pak. Alhamdulillah ya. Semuanya bisa mengerjakan dengan baik ya. Mudah-mudahan nilainya semuanya menjadi baik. Nilai aku berapa, Pak? Nilai saya enggak, Pak? 80 itu yang Oh, Mas Husnul ya. Saya, Karena Pak. Ya. masalah 2. Ananda ini mendapat nilai 90. Ananda. Salahnya Pak 1. Alhamdulillah. Yang di kelas. Oh, padahal nggak presentasi itu, Pak. Belum maju tadi. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan anak-anak pada kesempatan yang hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini akan mendapat
hikmah, akan mendapat pengalaman untuk dalam kehidupan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah pembelajaran pada kesempatan siang hari ini kita akhiri dengan Pak, tanya Pak. Minggu depan materinya apa Pak? minggu depan materinya masalah najis, ya, najis mughaladzah, mukhafafah atau mutawasithah. Ya. Oh, harus ya Pak ya. Oke. Mau tanya lagi Pak? Belajar Mbak Eni. Banyak-banyak membaca ya. Jadi Bapak mau tanya lagi, ini praktek khutbahnya kapan gitu? Oh iya. Ada Bisa prakteknya enggak Pak? Bisa hari Jumat bisa dipraktekkan ya. Oh siap, gitu Bapak. Berarti cuma yang laki-laki ya Pak praktek khutbahnya. Untuk Semua. yang perempuan bisa nanti dakwah ceramah, pidato ceramah. Nah. bisa ceramah. Ya. Siap. Temanya bebas kan Pak? Bebas, boleh memilih sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Siap Pak. Masalah pergaulan aja. Dipersilahkan Mas Husnul ya. Biar gaul banget sama teman-temannya. Oke, muridnya. Oke, marilah anak-anak, karena waktunya yang terbatas, marilah pembelajaran pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan berdoa dengan bacaan hamdalah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini akan bermanfaat.